Tamat harus memberikan apresiasi, tidak peduli apakah ini lokal atau non lokal, tidak peduli apakah mereka punya darah murni atau punya darah keturunan. Yang paling penting ketika bicara sepak bola Indonesia, at least ini adalah pesta bersama dan kita layak untuk merayakan bersama. Ya, saya setuju, pesta bersama kita layak merayakannya. Tentu ini sebuah step by step setelah kita menjadi juara SEA Games, tentunya harapan juara AFF. Ya, itu Piala Asia kemudian bisa tembus Piala Dunia di masa yang akan datang. Betul, setidaknya secara psikologis kita sekarang sudah mulai menghilangkan barrier atau kemudian tembok yang selama ini menjadi penghalang. Orang mengatakan bahwa buat apa juara SEA Games, buat apa juara Piala, yang penting adalah Piala Asia, bukan seperti itu. Tapi stepnya, barrier itu sudah diuntukkan. Kita juara bisa meruntuhkan Vietnam di semifinal. Kita juara bisa meruntuhkan Thailand di partai final yang sangat dramatis dan dengan skor yang meyakinkan. Artinya bahwa dua musuh utama ini sudah bisa dikalahkan. Sekarang tinggal di Piala AFF, maka kita harus bisa melakukan itu dengan baik. Ya, Bu Warung, dengan hasil ini juga tentunya kita menempatkan dua pemain ya di top scorer, yaitu Ramadan Sananta dengan 5 gol, Muhammad Fatur Rahman dengan 5 gol, mendampingi Nguyen Phan Tung dari Vietnam. Sehingga 3 pemain yang menciptakan 5 gol akan menjadi top scorer. Jadi kita menanti proses tentunya sesuatu hal. Seperti saya katakan tadi di awal percobaan bahwa menjadi juara umum SEA Games tidak akan sah, tidak akan lengkap jika tidak mendapatkan medali emas sepak bola. Ya, kita tidak juara SEA Games, tapi perolehan medali kita melebihi perolehan medali ketika di 2001. Itu sudah sebuah pencapaian luar biasa. Kita juga akan melihat bagaimana sejarah sepak bola Indonesia menghapus dahaga sekekeringan medali emas selama 32 tahun. Jadi mari kita nikmati momen ini, mari kita lihat bagaimana sejarah itu yang tersaji di depan mata kita. Karena belum tentu, meskipun kita berharap bahwa ini akan berulang setiap tahun, tapi kita ingin menikmati momen ini, momen bahagia, momen di depan mata, meskipun kita hanya melihat dari layar kaca. Ya, Bu Baru, satu catatan tentunya Indonesia tidak terkalahkan sepanjang SEA Games 2023. Mampu mengalahkan Filipina dengan skor 3-0, mengalahkan Myanmar dengan skor 5-0, mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0, mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1, dan tentunya berhasil melewati semifinal dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Terakhir, mampu mengalahkan salah satu Raja Asia Tenggara, yaitu dengan skor yang meyakinkan di final 5-2. Bukan hanya salah satu-satunya Raja Asia Tenggara. Mereka kolektor emas terbanyak, mereka kolektor gelar Piala AFF terbanyak, dan kita tahu bagaimana hanya Vietnam bisa mendekati itu. Tapi sekarang setelah Vietnam 2 tahun berturut-turut mereka mendapatkan medali emas, sekarang giliran Indonesia mengalahkan Vietnam di semifinal dengan skor meyakinkan, dengan drama yang luar biasa, dan akhirnya kita juga melihat lagi bagaimana mentalitas dari para pemain yang juga tampil sangat luar biasa memberikan medali emas untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Ya, kita berikan aplaus tentunya untuk Vietnam meraih medali perunggu setelah mereka berhasil meraih medali emas di tahun 2019, 2021, dan mereka gagal untuk 3 kali secara beruntun meraih medali emas setelah mereka harus disingkirkan oleh Garuda Nusantara dengan skor 2-3 di semifinal, dan mereka berhasil mengalahkan lawannya di perebutan peringkat ketiga Myanmar dengan skor 3-1. Ya, ini kita lihat Vietnam, Thailand tidak terlalu bagus musim ini atau tahun ini kualitasnya. Apakah Anda melihat ini menjadi sebuah hal yang juga dilihat oleh para pemain sepak bola? Iya, ada perubahan untuk dari dua negara ini ya. Pertama adalah perubahan dari komposisi pemain, kedua adalah perubahan dari komposisi pelatihnya. Jelas ketika Pak Heng-soo meninggalkan tim ini, dia meninggalkan legitimasi yang sangat kuat. Tetapi terus kemudian masih harus beradaptasi dalam yang waktu singkat. Sama ketika kita bicara Thailand, ketika Alexander Polki dengan begitu perkasa memimpin tim ini menjadi juara di Piala AFF tahun lalu, tapi kemudian sekarang diberikan kepada pelatih yang relatif masih muda, yang belum pernah merasakan gelar juara. Ketika dia menjadi pelatih, dia lebih banyak menjadi asisten pelatih, lebih banyak menjadi caretaker, sehingga sekarang kita tahu bagaimana kualitas ketika pertandingan penting menunjukkan peran pelatih juga tidak bisa diabaikan. Ya, kembali tentunya Philippe Troussier mengambil alih kepemimpinan dari pelatih sebelumnya Pak Hang-seo. Memang terjadi sedikit perubahan cara bermain ya. Ini tentunya sebuah transisi yang memang harus diterima oleh para pemain Vietnam dan juga supporter sepak bola Vietnam, karena memang harapan mereka melihat timnya seperti ketika ditangani Pak Hang-seo berbeda ketika ditangani oleh Philippe Troussier. Iya, butuh adaptasi ya, termasuk adaptasi terkait dengan gaya mainnya, termasuk juga adaptasi terkait dengan pemilihan gaya bermainnya juga akan berpengaruh. Dan terus kita tahu pernah dikalahkan oleh Indonesia juga, dan lagi-lagi akhirnya dia disingkirkan oleh Indonesia. Apakah dia akan dipecat? Maka kalau dipecat, yang dipecat adalah dari Indonesia, sama ketika dia menangani tim ini. Ya, praktis memang baru 4 negara dan Indonesia masuk dengan
Indonesia dan Vietnam dari daftar juara di Piala SEA Games kelompok usia setelah di tahun 2001 Thailand sudah juara kali 7 kali, Malaysia 2 kali, Vietnam 2 kali, dan Indonesia kali ini 2023 baru. Jadi 4 negara yang baru menjadi juara SEA Games bertikas menggunakan kelompok usia. Ya, dan artinya kita masuk daftar itu ya setelah beberapa kali kita itu puas menjadi runner up, dan karena itu saya tadi mengatakan bahwa memang ini kelompok usia, tetapi bahwa emas adalah emas dan Indonesia mencatatkan namanya dalam sejarah emas di ajang SEA Games. Ya pemirsa, kita lihat bagaimana runner up kali ini medali perak diraih oleh Thailand dan diawali oleh Irfan Dollah, kapten tim dari Buriram United yang juga tampil di Vietnam 2 tahun lalu. Kemudian kita lihat bagaimana pengalungan untuk Rasid juga merupakan pemain tengah yang sangat baik. Kita berikan aplaus ya. Meskipun mereka sudah bermain dengan 8 pemain tapi terus berlari. Meskipun sudah kerap ada di beberapa main yang terjadi di babak perpanjangan waktu tadi, Bu. Iya, karena mereka melihat emas itu, karena mereka melihat harapan itu, mereka merasakan bahwa lebih baik sakit ketika bisa mendapatkan medali emas daripada sakit gagal mendapatkan medali. Ini pemain-pemain yang merasakan ketika mereka kemudian dipermalukan Thailand di final Piala AFF. Kemudian mereka merasakan sakitnya ketika disingkirkan Thailand juga ketika di ajang SEA Games. Jadi mereka ingin bermain dan menunjukkan semangat yang luar biasa. Tetapi semangat saja tentu harus dibarengi dengan kemampuan mereka, pengalaman mereka, kematangan mereka, dan tentu ada orang-orang yang berada di pinggir lapangan yang juga berkontribusi secara besar kepada tim ini. Ya, final ke-8 tentunya bagi Indonesia, dan kita lihat bagaimana tongkat estafet yang diberikan di Thailand. Di pelatih Isara Strinaro gagal menjadi pelatih ke-6 lokal yang berhasil memberikan medali emas SEA Games. Setelah tampaknya tadi terjadi sebuah drama Bumaruf 2 kali 45, dan kita melihat bahwa sebetulnya pemain Indonesia bisa menyelesaikan pertandingan di 2 kali 45 menit. Iya, sebenarnya saya tidak mau mengulang momen itu. Yang terjadilah, yang paling penting sekarang kita nikmatilah. Tapi itulah kadang bagaimana ketika dalam sebuah situasi pertandingan yang begitu ketat, memang ada momen-momen memang sedikit kesalahan akan menjadi salah satu catatan yang sangat penting. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, maka kesalahan itu akan menjadi tertutupi. Sehingga ya sudah, itu adalah bagian dari pengalaman untuk para pemain kita, supaya nanti di Piala AFF mereka tidak melakukan hal yang sama. Ya, inilah peraih medali emas di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games Kamboja 2023. Dan tentunya 32 tahun lalu, tepatnya di tahun 1991, Indonesia berhasil mendapatkan medali emas. Dan mungkin banyak pemirsa RCTI, pecinta sepak bola, pecinta timnas Indonesia yang saat itu belum lahir. Dan kita bersyukur, alhamdulillah kali ini merasakan sebuah momen yang akhirnya berputar kembali untuk hidup kita di 30 tahun kemudian di tahun 2023. Kita merasakan momen ini, Bu Maruf. Ya, momen yang sangat mahal, momen yang sangat langka. Karena itu ini adalah kesempatan terbaik untuk melihat salah satu sejarah yang baik untuk sepak bola Indonesia. Dan Indonesia layak mendapatkan itu dengan setelah semua yang dirasakan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Ya, semoga ini menjadi satu hal baru, awal mula kebangkitan sepak bola Indonesia, karena kita masih memulai banyak agenda, Bu Maruf, ke depannya ada Piala Asia, kemudian kita juga berharap Piala AFF yang sudah lama kita inginkan tapi tidak kunjung ke tanah air, semoga bisa kita capai atau kita dapatkan di kemudian hari nanti dengan sebuah semangat baru, seperti yang katakan step by step. Satu hal barrier pertama sudah berhasil dipenuhi, berikutnya ada step kedua. Betul, dan itu yang paling penting ya. Jadi barrier itu akan menjadi salah satu, seperti orang bilang bahwa kadang ketika bicara di level yang lebih tinggi, mentalitas itu sangat penting. Dan ketika kita tidak pernah mendapatkan mentalitas itu, maka akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan momen juara itu. Nah sekarang ketika kita sudah mendapatkan mentalitas juara, kita sudah merasakan momentum juara, tentu akan ada peluang lebih besar lagi, dan harapan kita akan bisa selalu merasakan gelar juara. Ya, saya tidak apresiasi untuk seluruh pemain dan pelatih ya, tapi kalau boleh memilih dari kacamata Anda,
pemain mana yang pantas dijadikan pemain yang paling stabil, paling konsisten sejak awal SEA Games hingga partai final. Pemain yang sekarang jalan di putaran pertama adalah pemain yang paling stabil. Pemain yang Rizky Ridho, pemain yang memang layak untuk menjadi leader, pemain yang syarat pengalaman bersama dengan timnas Indonesia, bersama dengan Persebaya Surabaya, dan layak dia mendapatkan kalungan medali emas pertama. Dan dia sekarang menjadi leader, menjadi bagian dari sejarah untuk sepak bola Indonesia. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Marcelino, muda, pengalaman, dengan jam terbang, sekarang bermain untuk salah satu klub Eropa, sangat tenang berada di lapangan dan tidak mengecewakan meskipun tadi beberapa kali agak membuang peluang. Ya, main di klub Dense di Liga Belgia. Kemudian juga ada anak pertama, pemain sudah bermain di Liga Jepang, juga tidak tampil tapi memberikan hal yang sangat luar biasa di partai semifinal. Ramadan Sananta, Ya, Ewaku. Gol sekali pemain PSM Makassar yang tentunya juga memberikan 5 gol. Masuk Fajar Fatur Rahman mendapatkan julukan dari Menpora. Ya. Bahwa memang golnya tadi membuat diri juga mencetakkan catatan diri menjadi top scorer ya, sama dengan pemain Win Fantum dan juga Ramadan Sananta. Ya, satu pemain yang menurut saya juga harus mendapatkan apresiasi adalah Witan Sulaiman, karena dia sudah sering merasakan bagaimana tidak mendapatkan gelar juara setelah berkali-kali ke final, tapi untuk di level yang memang lebih tinggi kalau AFF dia sudah merasakan itu. Dan rotasi sangat baik dilakukan oleh pelatih sehingga kebugaran pemain tadi terlihat ya, mereka siap bertarung 120 menit. Betul, termasuk pergantian yang dilakukan juga berlangsung dengan sangat baik ya. Ketika Rio Fahmi masuk, bagaimana energi yang diberikan. Ketika kemudian dari penampilan Irfan Jauhari agak lambat di awal, agak panas ketika baru masuk. Tapi begitu memasuki babak kedua sampai babak perpanjangan waktu, babak pertama sampai perpanjangan waktu babak kedua, dia melakukan dengan sangat baik dengan kecepatan yang dimiliki. Ya, semua pemain berkontribusi dengan porsinya masing-masing. Dan kita lihat juga Alfian dan Dewangga ini bermain sangat baik sebagai seorang defensive midfielder, memberikan rong, memberikan irama permainan ketika transisi bertahan dan menyerang. Betul. Salah satu yang menurut saya agak menonjol adalah kemampuan dia ketika dia bisa bermain dalam beberapa posisi. Orang awalnya memprediksi bahwa Dewangga akan bermain di sisi kiri menggantikan posisi dari Arhan. Tapi justru Coach Indra Safri mengambil keputusan lain, memasukkan pemain yang minim pengalaman untuk tampil di laga final Haikal, dan ternyata Haikal awal-awal sempat agak gugup, awal-awal sempat beberapa kali kecolongan, tapi pelan-pelan dia bisa beradaptasi. Bima Sakti, kita tahu bagaimana dia bersama dengan timnas 16 ya, mendapatkan gelar juara, legenda sepak bola Indonesia. Kurniawan yang tadi diulang-ulang oleh Bung Hadi Ahai Gunawan, sekarang dia merasakan gelar juara dari kursi pelatih. Coach Yayan Tumena. Betul. Kita lihat memang ini kinerja kerjasama ya dari para mantan Primavera yang ada di belakang Coach Indra Safri, berhasil memberikan motivasi dan tentunya sebuah hal positif. Gelar ketiga bagi Coach Indra Safri setelah AFF U19 di tahun 2013, AFF U22 di tahun 2019, dan kali ini medali emas SEA Games Kamboja yang memang kita tunggu-tunggu, dan akhirnya memang di awal SEA Games dilakukan, Indonesia tidak diunggulkan. Justru kita lihat bagaimana grup B, grup yang sulit diprediksi. Orang mengatakan, pengamat sepak bola dunia di Asia Tenggara mengatakan bahwa juara akan dari grup B, tapi ternyata dipatahkan hari ini. Ya, dan memang orang meragukan karena menganggap bahwa Indonesia terlalu mudah grupnya, takut khawatir telat panas karena memang lawan-lawan yang dihadapi tidak terlalu kompetitif. Tapi begitu berhasil mengalahkan Vietnam, maka prediksi itu mulai bisa terpatahkan. Ya, baik pemirsa, kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Olympic Stadium Phnom Penh di malam hari.